Halo semua, selamat datang di Berilmu pada Senin hari ini. Jadi kenalin, aku Nashwa dan aku di sini sama teman aku Dian. Boleh say hi? Halo semuanya. Ya, jadi pada siang hari ini kita bakal uh, jelasin materi tentang peredaran darah. Sebelum kita ngajarin tentang peredaran darah, berdoa dulu. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Aku izin share screen ya. Nah, ayo Kak Nashwa mau materi dulu. Nah, jadi di sini kan di tubuh manusia tuh ada banyak sekali sistem ya. Ada sistem peredaran darah, ada pencernaan, banyak lah. Tapi pada siang hari ini kita bakal belajar tentang peredaran darah. Nah, jadi peredaran darah itu tersusun dari beberapa organ. Ada yang pertama jantung, habis itu darah, juga ada pembuluh darah. Nah, jantung ini berfungsi buat pemompa darah. Jadi setiap manusia itu punya jantung ya. Dan jantung itu dibagi menjadi 4 ruang. Ada serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan sama bilik kiri. Mungkin boleh di zoom. Nah, itu. Dan itu yang right atrium sama left atrium ya. Kalau atrium itu serambi, kalau ventricle tuh bilik. Dan setiap ruang pada jantung ini ada sekat-sekatnya ya. Jadi ada tricus pidalis sama ada katup pidalis. Terus di sini juga mungkin kalau kalian lihat di jantung tuh ada banyak sekali ini ya pembuluh darahnya. Nah, darah di jantung itu terdiri dari plasma darah dan sel darah. Jadi plasma darah itu cairan dari darah. Jadi kalau misalnya kalian lihat di darah itu kan cair ya. Kalau misalnya yang airnya itu namanya plasma darah. Kalau misalnya sel darah itu dia yang ngebuat si darahnya itu jadi kental. Nah, plasma darah itu sendiri berfungsi untuk mengatur tekanan osmosis darah, membawa zat-zat makanan ke seluruh tubuh, mengangkat zat-zat sisa metabolisme tubuh, dan membantu proses peredaran darah. Jadi kayak si plasma darah ini yang ngangkut segala macam metabolisme yang ada di tubuh gitu. Nah, kalau sel darah sendiri, sel darah itu dibagi jadi 3. Yang pertama ada sel darah merah atau disebut dengan eritrosit. Fungsi eritrosit itu untuk menyalurkan oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Nah, jadi sel darah merah tuh kalau kalian tahu bisa di buku-buku ada yang gambarnya keping gitu ya, keping jadi tengahnya agak cekung tuh namanya sel darah merah atau eritrosit. Terus ini ada yang kedua, sel darah putih atau leukosit. Fungsinya leukosit itu untuk melindungi tubuh dari virus dan bakteri penyebab penyakit. Jadi kalau misalnya kalian tahu orang kena leukemia, itu biasanya kayak ada masalah dengan leukositnya gitu. Sini ada trombosit atau keping darah. Trombosit itu berfungsi untuk pembekuan darah. Jadi kalau misalnya kalian luka nih ya, kalian luka, nanti yang bakal perbaiki lukanya kalian itu si trombositnya ini. Nah, nanti ada yang namanya reaksi pembekuan darah itu. Nanti bisa dibahas lagi di bawah. Terus lanjut. Nah, untuk pembuluh darah sendiri di pada jantung itu ada 3, ada pembuluh arteri atau nadi, yaitu pembuluh yang mengalirkan darah keluar dari jantung. Habis itu ada pembuluh vena yang mengalirkan darah menuju jantung. Habis itu ada kapiler. Kalau kapiler itu pembuluh yang menghubungkan arteriola dan venula. Nah, pembuluh kapiler ini juga merupakan pembuluh yang kecil ya, yang kecil-kecil di jantung tuh namanya pembuluh kapiler. Nah, kalau aku sih ngapalinnya uh, bedain antara arteri sama vena. Kalau arteri itu kan huruf A ya depannya, jadi otomatis si darahnya tuh nggak bisa masuk ke jantung gitu. Jadi kalau A kan atasnya lancip ya, berarti dia itu keluar dari jantung. Sedangkan kalau vena kan depannya V. Jadi darahnya tuh bisa masuk ke jantung. Kalau aku sih ngafalin gitu ya. Mungkin kalau kalian anaknya kinestetik bisa dipraktekkan.
Boleh lanjut. Nah, untuk sistem peredaran darah pada manusia sendiri itu merupakan sistem peredaran darah ganda, yang artinya darah itu melintasi jantung sebanyak 2 kali setiap peredarannya. Nah, peredaran itu dibagi jadi 2, ada peredaran darah besar sama peredaran darah kecil. Kalau peredaran darah besar itu dari bilik kiri jantung ke seluruh tubuh, habis itu ke serambi kanan jantung. Kalau peredaran darah kecil itu dari bilik kanan seluruh tubuh ke serambi kiri jantung. Nah, jadi fun fact aja, kalau untuk peredaran darah besar ini kan membutuhkan tenaga yang besar juga ya. Jadi si bilik kiri ini merupakan bilik yang paling tebal kalau di jantung itu. Jadi karena kan dia kerjanya ekstra ya, karena memompa ke seluruh tubuh. Mungkin bisa di zoom fotonya. Nah, ini tadi. Jadi kalau misalnya dari peredaran darah besar itu, dia dari selambi kiri. Dari selambi kiri boleh dibantu ditunjukin, Kak Dian. Serambi kiri. Ya, dia dari serambi kiri. Terus dia ke seluruh tubuh. Tentu dia juga melewati pembuluh kapiler juga ya, buat dia reach ke organ-organ tubuhnya. Terus dia muter lagi kembali ke serambi kanan ya. Nah, terus darah yang tadi masuk itu kan merupakan darah kotor ya, karena dari seluruh tubuh. Ibaratnya dia kayak udah dipakai gitu kan. Terus dia ke serambi, ke bilik kanan, dari bilik kanan dia dipompa menuju paru-paru. Nah, tujuannya ini sebenarnya buat menjadikan darah itu bersih lagi gitu, karena di paru-paru kan ada pertukaran oksigen dengan karbon dioksida ya di alveolusnya. Terus dia kembali balik ke paru-paru, terus ke serambi kanan, ya ke serambi kiri. Oke. Nah, ini kalau misalnya nama-namanya di sini ada right atrium, right ventricle, udah aku jelasin yang tadi kan. Habis itu di sini ada aorta. Aorta itu pembuluh darah uh, si pembuluh yang terbesar ya di jantung. Ya, itu. Kalau maaf banget kalau kurang jelas, tapi yang putih itu jalur ke seluruh tubuh dari bilik kiri ke seluruh tubuh terus ke serambi kanan. Nah, kalau yang hitam itu dari bilik kanan ke paru-paru baru ke serambi kiri. Gitu aja sih. Oke. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyain, mungkin ada yang nggak jelas gitu. Boleh langsung unmute aja. Atau kalau kita ngajarnya kecepatan, bisa kasih tahu ya. Nah, ini atrium itu serambi, ventricle itu bilik. Biasanya kalau di soal-soal itu bilik serambi sih yang biasanya keluar, tapi FYI aja atrium itu serambi, ventricle itu bilik. Terus ngapalinnya sebenarnya kayak posisi arah kamu aja sih. Kalau kayak gini kan kita berlawanan sama gambarnya kan, makanya kiri kita itu kanannya jantung gitu. Ada yang mau nanya lagi? Boleh nggak apa? Kita di sini santai aja ya, kita belajar bareng. Jadi kalau mau ada yang mau nanya atau kecepatan atau yang lain, nggak apa-apa langsung unmute aja.
Atau mungkin kalau nggak ada yang ditanyain, kita lanjut aja. Nah, di sini ada perbedaan dari pembuluh nadi dan pembuluh balik. Tadi udah aku jelasin ya pembuluh nadi sama pembuluh balik itu apa di atas. Nah, kalau pembuluh nadi itu aliran darahnya dari jantung. Kalau pembuluh balik itu aliran darahnya menuju jantung. Habis itu kalau pembuluh nadi itu tebal elastis, kalau pembuluh balik tipis kaku. Sebenarnya kalau gini kan terlihat banyak sekali datanya, tapi sebenarnya kalau misalnya kalian mau di logika itu bisa. Nah, jadi logikanya itu gini, kan pembuluh nadi itu kan dari jantung ya. Dari jantung, berarti dia berasal dari jantung. Nah, karena dia berasal dari jantung, pasti dia ininya tebal ya, dindingnya pasti tebal karena dia mengandung banyak ini dari jantungnya. Setelah itu letak pembuluhnya dia agak ke dalam, katupnya pada pangkal, mengalir darahnya cepat. Kenapa cepat? Karena dia mengandung banyak oksigen gitu. Denyutnya terasa. Kenapa kok denyutnya terasa? Karena dia mengalirnya cepat. Mengalirnya cepat, maka denyutnya terasa. Nah, kalau terluka, darahnya memancar. Kenapa kok memancar? Karena dia tadi mengalirnya cepat. Kayak kalian misalnya di selang nih ya, ada selang gitu. Nah, kalau misalnya semakin cepat aliran di dalam selang itu, berarti kan nanti kalau misalnya dia ditusuk, ada yang bolong, kan darahnya memancarnya semakin besar kan. Gitu. Ini sama aja kayak gitu. Jadi menurut aku, kalian nggak perlu kayak ngapalin gitu, tapi di logika juga bisa. Nah, kalau untuk pembuluh balik ini sebaliknya dari pembuluh nadi. Dia kan menuju ke jantung. Karena dia menuju ke jantung, berarti dia kan tidak mengandung banyak oksigen ya. Karena dia kan habis dipakai gitu kan. Nah, dia makanya dinding pembuluhnya tuh tipis dan kaku. Letaknya agak ke permukaan, di sepanjang pembuluh, lambat tidak terasa darah menetes. Lambat tidak terasa darah menetes. Karena dia alirannya lambat, makanya denyutnya tidak terasa karena dia lambat gitu. Kalau terluka, maka akan menetes karena dia lambat kayak tadi aku pakai analogi ke selang. Kalau misalnya selangnya itu kecepatan airnya itu pelan, maka kalau misalnya dia ditusuk kan nggak bakal langsung muncak gitu ya, nanti bakal netes-netes gitu. Di sini udah jelas belum? Atau aku jelasnya kecepatan? Udah jelas, Kak. Oke. Mungkin lanjut. Udah ke ganti belum? Udah. Nah, di sini selanjutnya ada beberapa kelainan atau penyakit pada sistem peredaran darah. Yang pertama adalah anemia atau kekurangan sel darah merah. Anemia ini penyakit yang paling common ya kalau di Indonesia. Kayak misalnya orang tua biasanya kayak, aduh aku ini kena anemia nih, darahku rendah gitu. Nah, itu anemia ini. Yang kedua itu ada thalassemia. Thalassemia itu adalah penyakit sel darah merah yang abnormal dan umurnya tuh lebih pendek. Kalau hemofilia itu penyakit darah sukar membeku. Jadi kayak darahnya itu nggak bisa membeku. Jadi kayak dia jadi air terus gitu. Kalau misalnya varises itu adalah pelebaran pembuluh vena pada betis. Jadi kalau misalnya kalian lihat tuh orang tua tuh biasanya kayak di kakinya tuh ada kayak pembuluh-pembuluh yang menonjol gitu kayak hijau-hijau di atas gitu. Nah, itu namanya varises. Terus di sini ada aterosklerosis, penyumbatan pembuluh darah oleh lemak, sama arteriosklerosis adalah penyumbatan darah oleh kapur. Ini hati-hati ya, karena dua nama ini kan agak mirip, jadi biasanya sering ketukar. Terus berikutnya ada leukopeni, adalah penyakit jumlah sel darah putih kurang dari normal. Ada leukositosis, adalah kelebihan sel darah putih karena suatu hal, misal tubuh mengalami infeksi. Habis itu dia ada hipertensi, tekanan darah tinggi, habis itu ada hipotensi, tekanan darah rendah. Gitu. Mungkin dari Kak Dian ada tambahan? Sebenarnya ini kan ada banyak banget ya paketnya. Nah, yang keluar tuh nggak bakal spesifik ini. Biasanya yang keluar anemia,
terus hipertensi, hipotensi, leukemia itu biasanya keluar. Yang kayak varises, aterosklerosis itu jarang banget keluar. Tapi buat jaga-jaga apalin aja. BTW aku mau nanya, di kalian udah belajar, udah masuk ini apa belum sih? Udah, Kak. Udah, Kak. Udah, Kak. Udah, Jadi Kak. ini udah kelewat ya? Apa gimana? Udah lewat, Kak. Ya, oke, nggak apa review. Karena materinya udah selesai, kalian bisa join quizzes gitu. Bentar, aku share screen ya. Bisa masuk quizzesnya dulu. Linknya aku drop di chat. Bentar. Quizzesnya aku tunggu sampai 16.30 ya. Nanti 16.30 aku mulai. Ayo 4 orang lagi yang belum. Biar cepat dimulai.
Karena ini udah semua yang masuk, langsung aku mulai ya. Semangat semuanya. Habis ini aku bahas.
buat yang udah selesai, tunggu bentar dulu ya, tunggu teman-temannya selesai juga. Nanti kita bakal bahas bareng. Semangat! Kayaknya ini udah pada selesai semua, jadi langsung aku bahas aja ya. Ya, selamat dulu nih buat yang menang kuis. Keren banget.
Oke, lanjut. Nah, nggak apa kok yang nggak ikut, nggak apa. Itu kayak cuma biar fun aja. Nggak ikut nggak apa. Nomor 1 ya. Bagian yang ditunjuk X dan Y pada gambar memiliki fungsi untuk, nah, ada yang tahu nggak X, Y itu apa? Bisa unmute yang tahu. Atau di chat juga nggak apa. Lanjut dulu. Jadi X itu disebut juga serambi kanan dan Y itu disebut bil kiri. Tadi udah dia bahas selanjutnya di atas. Nah, serambi kanan itu kan fungsinya untuk menerima darah karbon dioksida dari seluruh tubuh. Nah, sedangkan bilik kiri itu yang memompa ke seluruh tubuh, memompa oksigen. Jadi jawaban yang benar itu A. Ya, jadi jawabannya A ya. Pokoknya bilik itu yang memompa, serambi itu yang serambi yang menerima gitu. Lanjut ke nomor 2. Ini tadi udah dibahas di tabel ini. Nah, jawaban yang benar itu adalah 2 dan 4. Ya. Arteri itu denyutnya terasa, vena itu denyutnya tidak terasa. Arteri itu kan nadi ya. Kan kita bisa ngerasain denyutnya nadi. Nah, kalau arteri itu tekanannya kuat, kalau vena itu tekanannya lemah. Lanjut nomor 3. Perhatikan diagram sistem peredaran darah pada manusia berikut. Bagian yang dilalui darah pada sistem peredaran darah kecil. Aku zoom dulu. Nah, peredaran darah kecil apa sih? Nah, peredaran darah kecil itu peredaran yang mengalirkan darah dari jantung ke paru-paru. Nah, kalau misalnya dia ke paru-paru itu berarti dimulainya dari bilik kanan kan? Nah, berarti dimulainya dari si D. Ini kan bilik kanan ya, yang D. Yang D ini bilik kanan, yang B ini serambi kiri. Nah, dari peredaran darah kecil dari bilik, habis itu keluar dari jantung lewat arteri pulmonalis, terus ke paru-paru kanan ke sini, nanti dari sini sini ke sini ke paru-paru. Nah, jadi dari D ke C. Terus kalau kalian ini nggak, maaf banget nggak jelas, tapi di sini tuh ada 1, ini ada 2. Kelihatan nggak notet aku? Ya Allah, nge-lag. Sebentar ya guys, maaf. Ini nge-lag banget. Nah, ini tuh 1, ini 2. Jadi dari D ke C, 1, 2, dan dia berakhir ke serambi kanan. Terakhir di B. Jadi jawaban yang benar itu yang C. DC12B gitu. Jadi peredaran darah kecil dimulai dari bilik kanan, berakhir di serambi kiri. Lanjut nomor 4. Perhatikan gejala-gejala suatu penyakit berikut. Sering terjadi peredaran darah yang sulit terhenti, terjadi mimisan, dan peredaran sekitar gusi dan sendi, terdapat dari turunan orang tua, merasakan nyeri sekitar siku, lutut, dan pergelangan kaki. Kulit mudah muncul memar. Gejala tersebut menunjukkan penyakit. Nah, pokoknya pendarahan yang sulit berhenti,
sering terjadi mimisan, kulit mudah muncul memar. Pokoknya dari gejala-gejala itu merupakan gejala dari penyakit hemofilia. Nah, hemofilia apa sih? Nah, hemofilia merupakan penyakit mutasi gen yang menyebabkan Nangis, Nek. kenapa? Oke, lanjut ya. Hemofilia adalah penyakit mutasi gen yang menyebabkan proses pembukuan darah terhambat sehingga jika terjadi luka, pendarahnya itu susah banget diberhentiin gitu. Penyakit ini, hemofilia itu penyakit turunan dari bawaan orang tua. Nanti kalau kalian kelas 9 ada pelajaran pewarisan sifat gen gitu, kalian belajar penyakit hemofilia ini. Jawabannya deh ya. Lanjut. Seorang pasien diukur tekanan darahnya menunjukkan angka 150/100 mm Hg. Mengetahui pengukuran tersebut, disarankan beberapa hal berikut. Mengurangi konsumsi garam, mengurangi konsumsi air putih, tetap bermain bola, menghentikan minum kopi. Saran untuk keadaan tekanan darah pasien ini, tekanan darah pasien segini itu apa sih gitu. Nah, berdasarkan hasil pengukurannya itu 150/100 mmHg itu pasiennya mengalami hipertensi atau tekanan darah tinggi. Nah, normalnya berapa sih, Kak? Normalnya itu 120/80 mmHg. Jadi karena itu di atasnya disebut ya hipertensi. Nah, bagi orang yang mengalami hipertensi itu, mereka harus mengurangi aktivitas yang bisa naikin tekanan darah tingginya. Contohnya itu bisa mengurangi stres, istirahat, mengurangi konsumsi garam, kopi, nggak ngerokok, dan banyak minum air putih. Jadi jawaban yang benar adalah B, 1 dan 4. Lanjut ya. Kadar kolesterol yang tinggi sangat membahayakan karena dapat mengakibatkan stroke. Hubungan antara kedua kejadian tersebut yang benar karena kadar kolesterol yang tinggi pada darah akan jawabannya itu adalah B ya. Jawabannya mengakibatkan terjadinya penyumbatan pembuluh darah sehingga tekanan darahnya meningkat. Kenapa sih Kak jawabannya B gitu? Kadar kolesterol dalam darah yang tinggi ini mengakibatkan hal yang fatal gitu. Kolesterol di dalam pembuluh darah, jadi kan lemak-lemak itu ada di pembuluh darah ya. Nah, itu bakal nempel dan ngendap pada pembuluh darah, sehingga pembuluh darahnya itu tebal dan kaku. Jadi salurannya itu mengecil. Karena salurannya mengecil itu, jadi jantung yang memompa darahnya harus lebih besar dan mengakibatkan hipertensi. Nah, apabila tekanan darah meningkat sangat tinggi dapat menyebabkan pecahnya pembuluh darah. Nah, pecahnya pembuluh darah itu dapat mengakibatkan stroke. Nah, itu kaitannya ya. Lanjut ke nomor 7. Pernyataan pada tabel berikut yang menyatakan fungsi X dan Y adalah, ada yang tahu nggak jawabannya apa? Ini sama ya tadi sih benar. Kalau aku ngejelasinnya cepet-cepet atau gimana gitu, kasih tahu ya. Ada yang D, Kak. Itu tadi siapa yang jawab? Aku, Hani. Jawabannya yang B ya. Nah, kenapa sih jawabannya yang B? Kalau kalian tahu, X itu tuh namanya aorta. Yaitu tuh vena apa ya? Vena apa sih? Aduh. Pokoknya bentar, vena yang terbesar gitu loh. Jadi aorta itu tuh pembuluh arteri yang terbesar. Nah, kalau vena itu ada sebutannya, bentar. Aku search dulu, aku lupa. Vena terbesar disebut.
Nah, namanya vena cava inferior. Nah, si X itu tuh pembuluh nadi yang terbesar atau arteri terbesar yang disebut aorta, sedangkan si Y itu pembuluh vena yang terbesar atau vena cava inferior. Nah, udah jelas banget kalau arteri itu mengalirkan darah kayak oksigen, sedangkan kalau vena itu mengalirkan darah karbon dioksida ke paru-paru. Ya, itu udah jelas banget. Jadi jawabannya B ya. Oke, lanjut. Nomor 8. Nah, sel darah pada gambar memiliki ciri-ciri. Jadi sel darah ini itu namanya sel darah merah. Ya, ini sel darah merah. Nah, yang paling tepat itu jawabannya yang A, karena sel darah merah itu ini mengandung hemoglobin, tidak berhenti, bikonkaf gitu. Pembahasannya gitu aja sih. Ini kelihatan harusnya sel darah merah. Nanti aku kasih perbedaan gambar sel darah deh. Nah, lanjut yang nomor 9. Nah, kalau kalian nggak kelihatan, ini tuh sebenarnya gambar kolesterol. Ini tuh ada tulisan kolesterolnya di sini, tapi nggak kelihatan. Bikonkaf itu bentuk, nanti aku jelasin habis selesai ini. Nah, jawabannya ini arteriosklerosis. Di sebelumnya tadi udah dijelasin apa sih arteriosklerosis itu. Nah, nih, arteriosklerosis itu adalah penyumbatan pembuluh darah oleh lemak. Nah, tadi tuh di sini ada kolesterol. Jadi ya yang paling benar itu adalah C. Oke. Lanjut nomor 10. Berdasarkan hasil pengukuran tekanan darah tersebut yang diketahui sebagai penderita hipertensi adalah, ayo jawabannya apa? Ada yang tahu nggak? Ini kayak gampang tadi dibahas. Jawabannya yang benar itu adalah C. Bisa dilihat ini hipertensi. Nah, hipertensi itu tekanan darah normal itu 120/80 mmHg ya. Sistol diastole itu kayak gitu namanya. Jadi Erika sama Karina itu termasuk tekanan darah rendah, Lita itu normal, Tika itu hipertensi. Gitu. Ini. Oke. Buat yang sel darah, aku cariin dulu gambarnya ya. Nanti aku jelasin lagi. Mau bantu jawab. Tadi ada yang nanya bikonkaf itu apa ya? Nah, jadi bikonkaf itu bentuk sel darah merah yang cekung gini. Jadi kan kalau sel darah itu kan dia gini. Terus di tengah ada yang kayak cekungnya gitu kan. Nah, itu namanya bikonkaf. Bentar lagi dicariin gambarnya sama Kak Dian. Jadi bikonkaf itu kalau keduanya tuh cekung di tengah. Gitu. Maaf banget, aku lupa unmute. Ya, maaf banget ya guys. Nah, ini tuh yang tadi tuh udah kelihatan banget. Yang ini tuh eritrosit ya. Nah, yang paling gampang ciri-cirinya itu tuh mengandung hemoglobin, karena yang mengandung hemoglobin itu cuma sel darah merah. Jadi itu tadi kelihatan udah apa ya? Udah bener-bener kamu bisa ini itu karena dia mengandung hemoglobin gitu. Nah, sedangkan buat yang lain kayak gini gambarnya, trombosit cuma kayak kecil gitu, leukositnya kayak gini, ya kayak apa ya? Ya kayak nggak beraturan gitu ininya.
Dan sedangkan plasma itu cuma cairan gitu. Plasma itu tempat di mana ada sel darahnya. Ada yang mau ditanyain dulu? Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Mungkin aku mau nambahin ya dari Kak Dian tadi. Jadi kan di eritrosit itu ada komponen namanya hemoglobin. Nah, mungkin kalian sering dengar ada yang namanya oksihemoglobin. Nah, oksihemoglobin itu apa sih? Oksihemoglobin itu adalah hemoglobin yang terikat dengan oksigen. Nah, jadi namanya oksihemoglobin. Nah, terus hemoglobin itu selain berfungsi buat mengikat zatnya gitu, si hemoglobin itu juga berfungsi buat menjaga keseimbangan asam basa dari darah gitu. Jadi darah itu kan harus dijaga ya biar tidak terlalu asam dan tidak terlalu basa. Nah, untuk menjaga keseimbangan asam basanya itu ada di si hemoglobin itu tadi gitu. Itu fun fact ya guys. Mungkin kan ada yang mau nanya lagi kayak trombosit itu apa gitu fungsinya. Atau ada yang belum kita jelasin gitu, dari modulnya ada yang kurang gitu, boleh tanya lagi ya. Gak apa-apa. Boleh drop di chat juga kalau mau nanya, nggak harus ngomong. Betul, aku mau nanya di kalian belajar tentang pembekuan darah nggak di sekolah? Kayak mekanisme pembentukan darah, pembekuan darah yang kayak trombin gitu-gitu. Ya kayak trombosit pecah, terus protombin, trombin gitu. Belajar nggak? Oh belajar ya. Nanti aku jelasin habis ini. BTW itu tadi ada yang enggak belajar. Nggak apa deh, nanti aku jelasin ya. Bentar. Aku cari gambarnya dulu. Sambil nunggu aku mau nambahin fun fact lagi. Jadi trombosit itu yang berperan sebagai antibodi di tubuh ya. Jadi buat menjaga tubuh dari hal-hal eksternal yang bisa berdampak negatif itu. Jadi tugasnya si leukosit. Nah, leukosit itu ada berbagai macam, ada yang granulosit sama agranulosit. Nah, kalau bedanya granulosit sama agranulosit itu adanya granuler pada si trombositnya itu. Gitu. Nah, tadi aku lihat di chat sempat ada yang nanya hemoglobin itu apa sih? Nah, hemoglobin itu adalah komponen dari sel darah merah yang bertugas buat ngebawa oksigen ke seluruh tubuh. Gitu. Nah, ini aku jelasin dulu ya gimana mekanismenya. Bentar, aku split screen dulu. Oh. Kelihatan nggak split screen-nya? Kelihatan, Kak. Kelihatan, Kak. Kelihatan. Jadi kalau kalian kayak luka gitu-gitu kan darahnya itu ngucur ya. Nah, darah itu
bakal mengalami yang namanya pembekuan darah setelah kalian luka. Nah, gimana sih mekanismenya gitu? Kalau kalian luka itu pasti ada trombosit yang pecah. Nah, trombosit yang pecah ini menghasilkan suatu enzim namanya enzim trombokinase. Ini ya, mengeluarkan enzim trombokinase. Nah, si trombokinase ini akan menukarkan protrombin ini jadi trombin. Jadi si trombokinase ini mengubah protombin jadi trombin dengan bantuan Ca2+ itu kalsium dan vitamin K. Kalsium dan kalium gitu. Kalsium dan vitamin K lah intinya gitulah ya. Nah, si trombin yang aktif ini akan memungkinkan atau catalyze penukaran protein jadi fibrinogen. Nah, fibrinogen ini akan berubah jadi fibrin. Fibrinogen itu protein yang larut, sedangkan fibrin itu protein yang enggak larut. Ini ya, fibrin membentuk satu jaringan di permukaan luka untuk memerangkap sel darah dan membentuk bekuan darah untuk menutupi luka tersebut. Apabila darah membeku, sejenis bendalir kuning jernih akan mengalir keluar dari luka. Bendalir ini ialah serum, yaitu plasma darah tanpa fibrinogen. Akhirnya pendarahan akan berhenti dan kering. Ada yang mau ditanyain dulu atau aku ngejelasin yang kurang jelas? Biasanya sih kalau di sekolah-sekolah cuma ditanyain kayak, misalnya kalian disediain ini ya, biasanya mekanismenya tuh kayak gini, kalian disediain ini. Nah, nanti tuh ada beberapa yang kosong gitu. Misalnya ini tuh nanti tuh putih. Nah, kalian ditanyain ini tuh apa gitu. Biasanya soalnya kayak gitu sih. Di soal UN juga biasanya kayak gitu. Sekali lagi, fibrinogen itu protein yang larut, sedangkan fibrin itu protein yang nggak larut. Nah, fibrinogen akan berubah jadi fibrin, gitu. Protein yang larut nanti berubah jadi protein yang nggak larut. Bentar, ini kita sambung dulu pertanyaannya, karena kayaknya agak banyak yang nanya. Iya. Terus ini ada yang private chat aku dia nanya perbedaan dari sel darah merah sama sel darah putih. Nah, tadi kayak yang dijelasin sama Dian, kalau misalnya sel darah merah itu yang berfungsi buat mengangkut ya. Jadi yang mengandung hemoglobin itu namanya sel darah merah atau eritrosit. Nah, kalau misalnya sel darah putih itu yang tadi aku bilang buat menjadi antibodi itu sel darah putih, yang ada granulosit sama agranulosit itu sel darah putih. Jadi bedanya itu. Aku mau ngejawab yang ada yang nanya itu, valvula bicuspidalis itu apa gitu ya. Tadi kalau nggak salah Nashro sempat bilang kalau valvula bicuspidalis itu tuh katup yang ada di yang punya 2 daun katup yang terletak di serambi kiri dan bilik kiri jantung. Terletak di antara 2 itu. Tadi Nashro sempat bilang. Bentar ya, aku buka modul dulu. Nah, di sini. Di sini. Left atrium, left. Nah, katupnya kayak di sini gitu. Itu yang namanya valvula bicuspidalis. Gitu. Ada yang mau awas. Ini ke share screen nggak sih? Ke share screen kan? Iya, ke share. Itu yang namanya valvula bicuspidalis. Ada yang mau nanya lagi?
Tadi tuh ada yang nanya protein larut itu gimana ya, Kak? Protein larut itu ya apa ya? Protein larut dalam air gitu loh. Jadi biasanya disebut fibrinogen tadi itu protein yang larut dalam air. Biasanya ditemuin di plasma sel. Jadi mekanisme pembekuan darah itu biasanya ada di plasma sel yang berfungsi buat metabolisme dari pembekuan darah itu. Nah, kalau kanker darah itu disebut namanya apa? Kanker darahnya itu ini leukemia itu biasanya disebut kanker darah atau kekurangan sel darah putih. Biasanya kalau di soal-soal itu kanker darah leukemia ya. Nih, aku highlight. Leukemia adalah kanker darah. Kelebihan sel darah putih secara ekstrem. Ada yang mau ditanya lagi? Kalau nggak ada, terima kasih sama. Kalau nggak ada, aku mau thalassemia itu penyakit keturunan bukan? Thalassemia itu bukan penyakit keturunan ya. Yang penyakit keturunan itu hemofilia. Ya, kalau peredaran darah FYI yang keturunan itu hemofilia. Biasanya yang dipelajarin waktu kelas 9 pewarisan sifat itu buta warna sama hemofilia itu yang keturunan. Ada yang mau ditanya lagi? Oh ya, aku mau nambahin, jadi di jantung tadi, sekalian di jantung tuh ada 3 lapisan, ada endokardium, sama miokardium, sama perikardium. Nah, kalau endokardium itu kayak dia selaput yang membatasi ruang dari jantung itu. Jangan kalau miokardium itu lebih ke otot-ototnya, kalau misalnya perikardium itu selaput yang ngabungkus jantung. Gitu. Tadi ada yang nanya di chat. Oh ya, mau nambahin kalau misalnya thalassemia itu dia diturunkan dari orang tua. Jadi dia itu si thalassemia itu eritrositnya itu tidak normal. Dan itu kalau misalnya udah parah banget dia tuh bisa mempengaruhi kinerja sistem-sistem dalam tubuh gitu. Jadi itu bahaya banget dan itu biasanya membuat si penderitanya itu mengalami anemia gitu. Aku mau izin jawab yang tadi nanya granula apa sih gitu. Sebenarnya aku udah nyari gambarnya tapi kayaknya di Google ketemunya malah bukan granula yang biologi gitu, jadi aku jawab aja. Granula itu butiran kecil dan halus yang ada di sel. Contohnya sel darah putih yang punya granula juga. Nah, nama kelompok granulanya ini disebut granulosit. Granula ini berfungsi sebagai membantu sel darah putih buat melindungi tubuh karena mengandung enzim dan protein. Jadi ada yang private chat aku, dia nanya,
tentang tadi aku jelasin tentang endokardium, miokardium, sama perikardium. Nah, jadi endokardium itu dia tuh yang berupa darah, habis itu pembuluh-pembuluhnya itu namanya endokardium. Kalau misalnya miokardium itu lebih ke otot-ototnya. Jadi kan jantung tuh punya otot ya, buat memompa dia kan ada ototnya. Nah, si miokardium itu si ototnya itu gitu. Sedangkan kalau misalnya perikardium itu selaput yang membungkus jantung. Jadi kan kalau misalnya kalian lihat gambar-gambar saintifik di Google atau yang di gambar yang tadi di modul, itu kan ada kayak semacam lainnya gitu kan di pinggir jantungnya. Nah, lainnya itu adalah pembungkus jantungnya. Jadi kayak selaputnya gitu. Itu namanya perikardium. Kalau masih nggak jelas, nggak apa-apa, tanya aja nanti. Aku jelasin lagi. Itu buat yang nanya, Kak Kapur yang buat penyumbatan pembuluh darah itu maksudnya bukan kapur beneran gitu ya. Maksudnya kapur tuh kayak apa ya, zat kapur gitu. Gimana yang ngejelasinnya? Nasyo bisa ngejelasin nggak? Kayak zat kapur, bukan kapur beneran kapur gitu, bukan. Ini kalau aku share screen, arteriosclerosis definition of caused by abdominal insight. Nah ini kayak zat kapurnya tuh jadi kayak gini nanti di jantungnya, di pembuluh darahnya. Kayak gini. Kurang lebih gambarannya kayak gini. Oh ya, by the way, mau nanya juga, kalian di sekolah belajar tentang transfusi darah nggak? Kayak misalnya golongan darah AB sama golongan darah apa, terus kayak kalau misalnya donor sama resipien itu gimana? Kalian belajar nggak di sekolah? Enggak, Kak. Kalau waktu angkatan kita sih kayaknya itu dipelajarinnya waktu kelas 8, ya nggak sih, Nash? Ya, kalau dulu, kalau nggak salah kelas. Atau mungkin mau kita jelasin aja kali ya, Dian. Boleh. Biar kalian Sebelumnya tadi aku stop share karena emang udah materinya udah selesai. Nanti modulnya aku bagiin lagi di grup. Nah, kalau mau share screen boleh. Bentar ya guys, aku nyari gambarnya dulu. Share screen aku udah kelihatan belum? Udah, Kak. Nah, ini yang tadi, ini kelihatan nggak? Ini tadi aku bilang, kalau golongan darah, jadi kalau golongan darah A itu dia punya agglutinogen A pada sel darah merahnya, sedangkan dia punya agglutinin beta pada plasma darahnya. Terus kalau misalnya AB itu dia punya agglutinogen A dan B, dia nggak punya agglutinin. Sedangkan O dia itu nggak punya agglutinogen, tapi dia punya agglutinin. Nah, for your information, kalau misalnya golongan darah O itu namanya donor universal. Jadi si golongan darah O ini bisa mendonorkan darahnya kemanapun. Jadi kalau misalnya si golongan darah A kekurangan darah, dia bisa pakai golongan darah O karena dia tidak mempunyai agglutinogen. Gitu. Jadi kalau misalnya
Oh ya, kalau donor itu yang memberikan darah, kalau misalnya resipien itu yang menerima darah, gitu. Jadi kan kalian bisa dengar tuh di rumah sakit, kita butuh stok golongan darah ini nih, gitu. Itu karena aglutinogen sama aglutinnya itu. Jadi kalau misalnya A itu tidak bisa ketemu sama alfa dan beta itu nggak bisa ketemu sama B, nggak bisa ketemu sama B. Jadi akan terjadi aglutinasi kalau misalnya nanti dia berkumpul, gitu. Aku mau bantu jawab kenapa darah AB itu disebut resipien universal. Karena darah AB itu tadi kan udah jelasin ya apa itu resipien sama apa itu yang donor sama yang nerima. Nah, resipien itu tuh disebutnya menerima, artinya itu si AB itu bisa menerima transfusi dari semua darah. Bisa dari A, bisa dari B, bisa dari AB, bisa dari O. Gitu. Makanya kenapa disebut resipien universal. Universal itu kan kayak mendunia gitu kan, kayak seluruh gitu. Nah, artinya itu mereka bisa dapat menerima dari semua darahnya gitu. Nah, iya. Tadi kenapa AB itu bisa menerima? Karena dia aglutinogennya punya A sama B ya. Sedangkan kalau misalnya golongan darah O itu, dia kan tidak punya antigen, jadi dia bisa ngasih kemana aja gitu. Jadi golongan darah O tuh golongan darah yang baik hati, guys. Jadi dia tuh bisa bisa mendonorkan ke semua golongan darah gitu. Dan fun fact aja, kalau misalnya si resipien itu yang perlu diperhatikan adalah aglutininnya. Jadi aglutininnya itu tidak boleh, kayak tadi aku bilang, A tidak boleh ketemu dengan alfa, B tidak boleh ketemu dengan beta. Nanti akan terjadi aglutinasi. Tuh. Ya, jadi ada yang nanya, ini perbedaannya aglutinogen sama agglutinin itu apa? Jadi kalau agglutinogen itu protein yang menggumpal dalam darah. Sedangkan kalau misalnya agglutinin itu apa ya? Dia tuh kayak lebih ke yang tidak menggumpalkan gitu. Jadi gimana ya? Kalau agglutinogen itu dia yang menggumpal, sedangkan kalau misalnya agglutinin itu jenis antibodi yang dapat menggumpalkan agglutinogen. Jadi makanya kenapa alfa tidak boleh ketemu dengan A, itu karena dia bakal menggumpal gitu. Sampai sini jelas nggak? Kalau misalnya aku jelasin kecepatan nggak apa-apa, kalian nanya aja. Atau langsung admin nggak apa-apa. Kau boleh ulang lagi. Oke, ada yang bilang kecepatan. Jadi sekali lagi, agglutinogen itu protein yang menggumpal dalam darah. Jadi biasanya dia tuh ada di eritrosit. Sedangkan kalau misalnya agglutinin itu jenis serum yang dapat menggumpalkan agglutinogen. Jadi pertama agglutinogen kan. Agglutinogen itu yang menggumpal. Kalau misalnya si agglutinin itu adalah serum yang dapat menggumpalkan agglutinogen. Jadi kenapa alfa, ini aku searching lagi kali ya. Jadi ini kenapa alfa tidak boleh ketemu dengan A, karena kalau misalnya agglutinin alfa ketemu dengan agglutinogen A, dia akan menggumpal gitu. Jadi sini jelas nggak? Jelas, Kak.
Oke, karena mungkin ada yang mau nanya lagi nggak? Oke, karena udah nggak ada yang mau nanya, mungkin aku tutup aja kali ya. Kita berdoa dulu bersama, berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Dimulai. Selesai. Terima kasih ya udah ikut kelas berilmu pada sore hari ini. Nanti untuk modulnya bakal kita share di grup. Terima kasih. Terima kasih banyak, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak.